Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Sia Laboratory, khususnya bagi yang mengambil praktikum algoritma dan pemrograman. Di modul kali ini kita akan belajar mengenai array. Jadi, array itu merupakan tipe data yang bisa menampung elemen dan juga nilai dari beberapa data dengan tipe data yang sama. Di dalam modul kali ini kita akan membahas tentang dua jenis array, yaitu array berdasarkan tipe data dan juga array berdasarkan dimensi. Oke, kita masuk ke array berdasarkan tipe data yang pertama, yaitu array of integer. Berdasarkan namanya, array ini hanya bisa menampung variabel integer, nilai-nilai integer saja. Jadi, ini saya mempunyai array angka dengan panjang 7, atau ukuran jumlah elemennya adalah 7. Di sini saya menggunakan elemen bilangan ganjil dari 1 sampai 13. Nah, untuk mengakses atau ngeprint array, kita perlu menggunakan yang namanya indeks. Jadi, indeks itu bahasa gampangnya yaitu merupakan urutan. Contoh, nilai 5 di array angka ini itu berada di urutan ke-3. Kan? Tetapi, menurut indeks, dia ini merupakan indeks ke-2. Kenapa seperti itu? Karena di dalam pemrograman, indeks itu pasti dimulai dari 0. Jadi, ini indeks ke-0, ini indeks ke-1, indeks ke-2, 3, 4, 5, dan juga 6. Sini. Nah, untuk ngeprintnya atau mengakses elemen dari dalam array, kita perlu memanggilnya dengan cara seperti berikut. Angka atau nama dari array kalian, terus indeks ke berapa nih? Misal, saya mau mengakses indeks ke-4 dan juga 6. Kita coba run. Saat itu, nilainya adalah 9, dan indeks ke-6 itu nilainya adalah 13. Oke. Nah, selanjutnya, kita ada contoh baru nih. Nah, di sini ada array yang bernama genap, bertipe integer, merupakan elemen bilangan genap. Isinya itu elemen bilangan genap, tapi di sini saya tidak menspesifikkan ini array itu ukurannya berapa atau jumlah elemen di dalamnya itu berapa. Nah, untuk mengetahui jumlah elemen di dalam suatu array, kita bisa menggunakan fungsi size of di sini. Size of genap dibagi dengan size of genap indeks pertama gitu. Jadi, size of ini itu merupakan jumlah byte dari array genap secara keseluruhan. Sedangkan kalau size of genap indeks pertama itu jumlah byte dari array genap di indeks pertama saja. Gitu. Nah, kita coba run lagi. Nah, jadi size of genap di sini itu nilainya adalah 32 byte. Sedangkan size of genap indeks pertama itu nilainya adalah 4 byte. Nah, maka jumlah dari elemen di dalam array genap itu sama aja size of genap dibagi dengan size of genap indeks ke-0. Jadi 32 dibagi 4, maka banyaknya isi array genap itu adalah 8 elemen. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Gitu, guys. Nah, kemudian kita mau ngeprint elemen di dalam array genap ini. Gitu kan. Tadi cara untuk ngeprintnya kan kita menspesifikkan kan indeksnya tuh kita mau indeks ke berapa aja. Tapi kalau kasusnya indeks genap ini jumlah elemennya itu ada 100, kita kan nggak mungkin pakai menspesifikkan indeks seperti ini. Nah, caranya kita bisa menggunakan perulangan for. Jadi, for integer i sama dengan 0, dengan batasnya itu adalah
jumlah angka genap yaitu 8 dengan i++ di sini. Kita coba run. Nah, iterasi ke-0 atau indeks ke-0 itu angkanya adalah 0. Iterasi 1 atau indeks ke-1 itu angkanya adalah 2. Iterasi kedua atau indeks kedua angkanya adalah 4, dan seterusnya sampai terakhir. Atau indeks terakhir, indeks ke-7 angkanya adalah 14. Gitu. Kemudian ada array of float. Array of float ini array yang hanya bisa menyimpan nilai-nilai float atau elemennya itu harus tipe datanya adalah float. Misalkan ada float desimal, array yang namanya desimal, terus jumlah elemennya itu ada 4. Nah, kita coba print. Aksesnya sama ya, kita menggunakan indeks seperti ini, seperti kayak yang di atasnya sebelumnya. Nah, indeks kedua yaitu adalah 5,50. Kalau misalkan indeks ke-0 itu adalah 1,04, indeks 1 adalah 3,14, dan indeks ketiga itu adalah 7,65. Nah, untuk ngeprint seluruh isi dalam array of float ini, kita pakai perulangan for juga. Strukturnya kayak tadi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya itu ada string dan juga array of char. Nah, jadi kalau string itu merupakan tipe data yang dibentuk dari kumpulan karakter. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama itu ada string. String itu deklarasinya adalah char, terus nama stringnya apa, dan juga panjangnya berapa. Seperti itu. Oke, ini kita komen dulu. Nah, misal string nama ini nilainya adalah Budi. Gitu. Nah, kita coba run nih. Oh, maaf. Kita coba run lagi. Nah, bisa dilihat di sini, memang kita hasil printnya adalah Budi. Tapi kalau kalian lihat di sini, itu seperti ada titik ya. Kalau di VS Code atau di kode blok itu, bakal ngegenerate kayak simbol random. Nah, kenapa bisa gitu? Karena di dalam string itu pasti terdapat yang namanya karakter null. Karakter null itu seperti ini bentuknya. Nah, di setiap string itu pasti ada karakter null seperti ini. Biar kalian itu nggak keprint ini si karakter nullnya, maka harus ditambahin dengan satu karakter. Jadi panjang karakternya itu ada berapa, terus ditambah satu. Gitu. Kita coba print lagi. Nah, bisa lihat di sini udah nggak ada titik lagi. Dan kalau di VS Code atau di kode blok, bisa dipastiin kalau nanti hasil runningannya itu udah nggak ada simbol atau karakter yang aneh lagi. Seperti itu. Nah, string itu kita juga bisa akses hurufnya satu persatu. Contoh kayak gini, pakai %C, karena kan dia kumpulan dari karakter ya. Pakai indeks juga. Gitu. Misalkan nama, indeks ke-0, indeks 1, 2, dan 3. Maka hasilnya akan seperti ini. B, U, D, dan juga I. Gitu. Nah, untuk mengetahui jumlah atau panjang si string itu, kita pakai namanya strlen di sini. Fungsi strlen. Nah, kita coba run lagi. Oh, sorry. Nah, strlen itu bakal menghitung jumlah karakternya itu ada berapa di dalam string ini. Kan ada B, U, D, I. Berarti kan ada 4 variabel ya, 4 huruf gitu. Tapi misalkan aku kasih di sini panjang jadi 16, terus namanya jadi gini. Nah, jumlah isi variabel dalam string nama itu ada 14.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ketambahan sama spasi. Jadi karakter spasi itu dihitung di dalam string. Nah, gimana kalau kita menghitung panjangnya itu pakai si size of tadi? Nah, kita coba ya. Nah, kalau size of tadi itu dia akan menghitung si ininya, mengembalikan nilai panjangnya itu, termasuk si karakter karakter null tadi. Nah, tadi kita udah bahas string dan sekarang ada yang namanya array of char. Kalau kalian lihat di sini, itu cara deklarasinya tuh sama sebenarnya. Char, terus nama stringnya apa, nama string atau array of char-nya apa, baru di sini panjangnya berapa, ya kan? Cuma yang ngebedain dia itu string atau array of char itu dari cara penulisannya. Kalau string itu dia nggak pakai kurung kurawal di sini dan diawali dengan tanda kutip 2. Sedangkan kalau array of char itu di sini ada kurung kurawal. Terus karena dia bentuknya array of char, berarti diawali dengan tanda kutip 1 seperti ini. Di sini ada A, B, C, dan D. Nah, ini baru yang namanya array of char. Nah, cara mengaksesnya itu sama kayak yang ini. Dia pakai persen %C, terus ada indeks 0, 1, 2, 3, dan 3 gitu. Nah, kita coba print, kita coba run. Nah, sama ya. Dia ini karakter A besar, karakter B besar, karakter C kecil, dan juga karakter D kecil. Gitu. Nah, kita udah nge-cover nih array berdasarkan tipe data, dan sekarang kita masuk ke array berdasarkan dimensinya. Itu ada array 1 dimensi dan juga array 2 dimensi. Array 1 dimensi itu ya yang barusan kita bahas. Array 1 dimensi itu tandanya dia cuman ada kurung sikunya itu cuman ada 1. Seperti ini. Nah, yang biasa kita pakai itu array bertipe integer. 1 dimensi bertipe integer. Oke. Di dalam array ini kita bisa melakukan operasi matematika ya. Misal, penjumlahan, pengurangan, atau pembagian dan perkalian. Di sini aku contohin pakai penjumlahan ya. Di sini ada integer array angka dengan panjangnya 7, elemennya 1, 3, 5, 7, sampai 13. Nah, kita mau menjumlahkan elemen indeks pertama dan juga elemen indeks keempat. Coba, indeks pertama itu 3 di sini ya. Indeks keempat itu sih 9. 0, 1, 2, 3, dan 4 di sini. Maka, hasil penjumlahan elemen kedua dan kelima, kenapa elemen kedua dan kelima? Karena elemen itu dia elemen 1, 2, 3, 4, 5. Kalau indeks dia 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Nah, kita coba run. Nah, hasil penjumlahan elemen kedua dan elemen kelima adalah 12, yaitu 3 dan 9. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada array 2 dimensi. Jadi array 2 dimensi itu tandanya dia ada ini 2 kurung kurawal, 3 dan juga 4. Array 2 dimensi itu biasa kita sebut dengan yang namanya matriks. Kalau matriks kan dia ada bagian kolom dan juga baris ya. Nah, di sini yang mana kolom, yang mana baris. Jadi, kurung kurawal pertama itu menandakan baris dan kurung kurawal kedua itu kolom. Jadi, di sini aku ngebuat array 2 dimensi yang memiliki 3 baris dan juga 4 kolom. Gitu. Nah, cara menginisialisasi atau deklarasinya kayak gini. Integer array 3, 4, terus sama dengan, pertama ada kurung kurawal dulu. Kurung kurawal, baru kita kasih kurung kurawal lagi. Ini kita
ngisiin elemen dari baris pertama. Ada 1, 2, 3, dan juga 4. Ini baris kedua, 5, 6, 7, 8. Terus ini baris ketiga, 9, 10, 11, 12. Antar baris itu diakhiri sama koma ya. Jadi penulisannya kalian boleh gini, boleh juga seperti ini. Jadi nyambung gitu. Tapi biar kalian lebih kebayang ya, sama biar gak lebih pusing, lebih enakan kayak gini sih. Penulisan array 2 dimensi gitu. Nah, untuk mengakses nilai yang ada di array 2 dimensi, sama, kita menggunakan indeks di sini. Misal, aku mau mengakses nilai di baris indeks pertama dan juga kolom indeks kedua. Jadi, seperti ini nih. Bentar. Kita coba run dulu ya. Kita coba run. Nah, kenapa dia ini hasilnya adalah 7? Karena perhitungan baris sama kolom itu menggunakan prinsip indeks juga. Jadi dimulainya tuh dari 0, bukan dari 1. Yang pertama nih, baris yang indeksnya 1. 0, 1. Nah, di sini. Terus kolom yang indeksnya 2. 0, 1, 2. Berarti kan ini baris indeks pertama, terus kolom kedua. 0, 1, 2. Maka dia hasilnya adalah 7. Misal, kalau aku cari nih, mau mengakses 0 sama 3. Baris indeks ke 0, 0, terus kolomnya indeks ketiga, 0, 1, 2, 3. Maka harusnya hasilnya adalah 4. Nah, seperti itu. Terus untuk mencari jumlah kolom, baris, dan juga elemen, kita bisa pakai size of. Nah, untuk mengetahui jumlah baris, itu fungsinya adalah size of R, atau nama matriks kalian, dibagi size of R indeks ke 0. Kurung kerawalnya sekali, gitu. Kalau kolom, itu size of R kurung siku 0, dibagi size of R kurung siku 0, kurung siku 0. Jadi dia 2 kali. Nah, untuk mengetahui jumlah elemen atau nilai yang ada di dalam matriks itu, kalian bisa pakai size of R dibagi size of R kurung siku 0, kurung siku 0. Nah, kita coba print nih. Nah, sama kan? Jumlah barisnya dia ada 3. Sama kayak ini. Jumlah kolomnya ada 4. Dan jumlah elemennya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu. Ini sekedar pengetahuan aja sih. Trivia. Gitu. Oke. Untuk mencetak isi dari elemen matriks, kita pakai for di sini. Tapi yang ngebedain mencetak isi array 1 dimensi dan 2 dimensi, yaitu kalau di array 2 dimensi kita pakai ini, for bertingkat. Jadi, yang pertama itu for untuk barisnya, dan for yang kedua itu for untuk kolomnya. I bertindak sebagai baris, dan J itu bertindak sebagai kolom. Berarti, for integer I sama dengan 0, I kurang dari 3, karena jumlah barisnya ada 3, I++, terus bawahnya langsung, for integer J sama dengan 0, J kurang dari 4, karena barisnya ada 4, dan J++. Nah, perintah untuk menampilkannya adalah printf%d, array, terus kurung siku I dan kurung siku J, gitu. Nah, kita coba run ya. Harusnya hasilnya sama kayak yang ini. Nah, sama kan? Sintaks ini, dia akan ngeprint si ini dulu. Si baris pertama. Menghabiskan baris pertama dulu. Dimulai dari baris pertama kolom pertama,
baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga, dan diakhiri dengan baris pertama kolom keempat. Nah, habis itu dia langsung ngeprint yang baris kedua. Diulang lagi dari kolom pertama sampai keempat, dan seterusnya sampai matriksnya itu habis. Gitu. Nah, contoh soal yang biasa dipakai di array dua dimensi itu biasanya operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Nah, contohnya gimana? Seperti ini nih. Misal aku punya matriks A dan B yang sama-sama ukurannya itu 3 kali 3. 3 baris dan juga 3 kolom. Nah, terus aku punya ini nih, matriks hasil yang akan menampung hasil atau menyimpan nilai dari penjumlahan atau pengurangan antara matriks A dan juga B. Nah, matriks A itu dia nilainya seperti ini, dan matriks B kita nilainya juga segini. Terus aku mau coba menampilkan si matriks A terlebih dahulu. Sama caranya, itu pakai for bertingkat ya. Ini jadi for I sama dengan 0, I kurang dari 3, karena barisnya ada 3, dan juga I++, langsung disusul dengan for J sama dengan 0, J kurang dari 3 karena kolomnya ada 3, dan juga J++. Nah, printf, %D, baru nih, matriks A, ini baris ke I, kolom ke J. Nah, kita coba print. Nah, sama ya. Dia nilainya sama dengan yang kita deklarasiin. Berarti kita lakukan hal yang sama dengan matriks B. Sama nih. 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12, 14, 16. Terus gimana nih cara untuk melakukan operasinya? Nah, misalkan di sini aku mau melakukan operasi pengurangan. Berarti kita pakai for bertingkat juga. For I sama dengan 0, I kurang dari 3, I++. Dan juga for integer J sama dengan 0, J kurang dari 3, dan J++. Nah, ini nih proses untuk menyimpan hasil pengurangan antara matriks A dan B. Kan kita mau menyimpannya itu di matriks hasil ya. Berarti sintaksnya adalah hasil IJ sama dengan matriks A IJ dikurangin matriks B IJ. Berarti maksudnya adalah matriks A kolom ke I dan baris ke I kolom ke J dikurangin matriks B baris I kolom ke J, yang ntar di hasilnya itu disimpan dalam matriks hasil yang sama nih, baris I kolom J juga gitu. Nah, kita coba hasilnya bagaimana. Nah, ini nih, matriks hasilnya itu adalah segini. Jadi kenapa bisa dapat hasilnya itu seperti ini? Karena begini, 6 dikurangin 0 itu sama aja 6. 3 dikurangin 2 itu hasilnya adalah 1. Terus 15 dikurangin 4 itu hasilnya adalah 11. Terus 7 dikurangin 6 itu hasilnya adalah 1. 2 dikurangin 8 itu hasilnya minus 6. 10 dikurangin 10 itu adalah hasilnya 0. Terus ada 8 dikurangin 12. Berarti minus 4. Kemudian ada 4 dikurangin 14 itu minus 10. Dan 20 dikurangin 16 itu hasilnya adalah 4. Maka hasil dari matriks ini itu adalah benar. Nah, mungkin sekian aja yang bisa aku sampaikan. Oh ya, buat kalau operasi penjumlahan itu kalian bisa coba sendiri. Kalian tinggal ganti si minus ini dengan plus. Nah, itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Makasih. Semangat buat ngerjain TP, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.